kita akan mendapatkan imunitas pasca Bapak Ibu semua terinfeksi ini. Imunitas ini terbentuk akibat tentara kita yang melawan infeksi COVID ini menjadi terlatih, menjadi mampu untuk mengenali kalau sewaktu-waktu nanti virus ini masuk kembali ke dalam tubuh kita. Namun, imunitas aktif ini nanti kita akan melihat berapa lama seorang tentara yang sudah terlatih tadi ingat terus. Apakah ada waktunya atau seumur hidup? Nah, nanti kita akan melihat ada dua macam. Imunitas alamiah yang natural akibat infeksi nanti juga ada dua. Ada yang bisa seumur hidup, ada pada jangka waktu tertentu. Yang jangka waktu tertentu kita nanti akan melihat salah satunya adalah pada infeksi COVID-19 ini. Lalu, kalau tidak alamiah, apakah ada imunitas yang lainnya? Ada, yaitu imunitas secara artifisial atau imunitas adaptif. Ini juga ada dua. Ada yang pasif, ada yang aktif. Yang pasif itu misalnya seperti apa? Mungkin di antara Bapak Ibu semua, kalau kemarin alhamdulillah mendapat nikmat untuk mengurangi dosa-dosa, harus menghadapi COVID yang berat, dan harus mendapatkan salah satu terapi yang sering kita sebut sebagai terapi intravena imunoglobulin atau IVIG, itu adalah terapi antibodi. Kita berikan tentara yang terlatih pada tubuh kita, sehingga tentara dalam tubuh kita mendapat bantuan untuk melawan virus tersebut, melawan mikroorganisme yang masuk dalam tubuh kita, entah itu virus, entah itu bakteri, ataupun parasit. Ini ada transfer antibodi yang dimasukkan. Antibodi itu apa? Tentara tubuh yang sudah siap untuk membantu melawan mikroorganisme tadi. Dalam hal infeksi COVID, diberikan terapi antibodi pada tubuh kita. Ibaratnya TNI yang sedang perang mendapatkan bantuan tentara untuk melawan musuh yang sedang masuk. Sehingga efeknya apa? Kita bisa melawan dan membunuh musuh yang masuk dalam tubuh kita. Ini pasif dengan pemberian antibodi secara artifisial, artinya ini diberikan karena antibodi tadi buatan, bukan antibodi yang seperti kalau kita dapat dari ibunda kita. Nah, ada satu lagi imunitas artifisial yang bisa kita dapatkan yang berasal dari vaksinasi. Vaksinasi yaitu kita diberikan salah satu komponen dari virus, entah itu intinya ataupun bakteri, ataupun parasit, mikroorganisme yang sudah dilemahkan atau dimatikan, diberikan ke dalam tubuh kita, dalam rangka apa? Mendidik tentara tubuh kita. Dengan diberi pemaparan antigen ini, yang berasal dari mikroorganisme, yang kalau dalam ini kita berbicara tentang virus COVID yang sudah dilemahkan ataupun dimatikan tadi, akan memberikan respon pada tentara tubuh kita untuk mengenali siapa musuhnya. Sehingga tentara tubuh kita akan membuat sistem pertahanan yang spesifik terhadap mikroorganisme tersebut. Dalam hal ini adalah COVID-19. Itu yang diharapkan. Ini yang kita sebut sebagai imunisasi aktif. Imunisasi adalah memberikan sistem imun kepada seseorang dengan menggunakan pendekatan vaksinasi ini tadi. Kita sebut sebagai imunisasi yang aktif. Sekarang tadi kita kembali dulu kepada yang alamiah. Yang tadi kita sebutkan, salah satunya lewat
ibunda kita tersayang, yaitu lewat tali pusat. Ada beberapa antibodi yang dibentuk oleh ibu diberikan kepada anak-anaknya lewat tali pusat ini, sehingga sang bayi yang baru lahir akan memiliki kekebalan alamiah yang berasal dari sang ibu. Sehingga diharapkan saat baru lahir, insya Allah sang bayi tadi setidak-tidaknya bisa beradaptasi di dunia ini yang penuh dengan mikroorganisme, sehingga tubuhnya kuat untuk bisa menghadapi masa-masa krusial saat baru lahir. Namun, juga bisa terbentuk antibodi saat kita terinfeksi. Misalnya, kita pernah terinfeksi hepatitis A. Hepatitis A itu sakit kuning yang disebabkan penularannya lewat makanan. Kita jajan sembarangan, makanan kita tercemar oleh hepatitis A, kemudian kebersihan diri kita kurang, akhirnya infeksi virus hepatitis A ini menyebar di sekeliling kita. Nah, sekali kita terkena infeksi ini, insya Allah seumur hidup kita akan kebal terhadap hepatitis A. Mengapa? Tentara tubuh kita akan hafal di luar kepalanya siapa itu virus hepatitis A. Sehingga jika virus tersebut masuk kembali dalam tubuh kita, dengan cepat yang namanya sel dendritik, sel pertahanan tubuh kita yang paling awal untuk menangkal mikroorganisme yang tidak diinginkan tubuh masuk, akan segera melakukan tindakan untuk menetralisir. Sehingga mikroorganisme tadi tidak bisa berkembang biak di dalam tubuh kita. Dalam hal ini tadi kalau ini hepatitis A. Namun ada juga yang antibodi yang terbentuk ini hanya sementara. Tidak dalam jangka waktu yang panjang. Ada waktunya. Setelah beberapa saat, antibodi tersebut, tentara tersebut lupa kembali. Lupa kembali dengan bagaimana tingkah laku mikroorganisme tadi. Sehingga beberapa saat kemudian, saat ada virus ataupun bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita, tentara tubuh kita lupa bahwa itu adalah musuh yang harus dinetralisir. Menyebabkan ada resiko terinfeksi kembali. Untuk itulah mengapa pentingnya kita harus mengetahui berapa lama daya tahan tubuh ini, termasuk di infeksi COVID ini. Dari beberapa penelitian menemukan bahwa seseorang setelah terinfeksi COVID, insya Allah Bapak Ibu yang terinfeksi akan memiliki antibodi untuk melawan infeksi ini. Namun antibodi tadi tidak bisa berlangsung seumur hidup. Hanya kurang lebih beberapa penelitian menunjukkan 3 bulan itu waktu minimal yang dibutuhkan untuk tubuh tahan. Setelah 3 bulan ada resiko kita bisa reinfeksi. Ada 2 kemungkinan reinfeksi yang terjadi. Bisa terjadi karena ada mutasi virus, sehingga tentara tubuh kita menjadi tersamar, nggak bisa mendeteksi virus tersebut, akhirnya kembali kita terinfeksi COVID-19 nih. Atau terjadi jumlah yang berlebihan, load-nya lebih yang masuk tubuh kita, sementara tubuh diri tentaranya sudah mulai, nah bisa terjadi reinfeksi COVID setelah beberapa saat terinfeksi COVID sebelumnya. Oleh karena itu, nanti kita akan melihat juga apa sih bedanya imunitas dengan daya tahan tubuh. Apa sama imunitas dan daya tahan tubuh? Secara umum, imunitas itu adalah sistem pertahanan tubuh kita terhadap resiko infeksi oleh mikroorganisme yang masuk dalam tubuh kita. Artinya, imunitas itu adalah sebuah sistem pertahanan tubuh. Di situ akan ada
sistem pertahanan tubuh yang pertama kali menghadapi kalau ada mikroorganisme masuk, sampai kemudian nanti kalau ini gagal, kemudian sistem berikutnya akan bekerja. Sistem itu akan bertahap, tidak langsung semuanya akan diturunkan oleh tubuh kita. Seperti kalau saya umpamakan ada penyusup ke negara kita, yang pertama menghadapi tentu lini terdepan, mungkin ada polsek, di situ ada sistem pertahanan masyarakat semesta yang akan menghadapi. Kalau ini nanti semua gagal, maka yang muncul nanti bisa tentara-tentara lain yang lebih kuat kemampuannya untuk melawan mikroorganisme ini. Kalau sampai tentara pasukan khusus kita juga kalah, akhirnya nanti tubuh kita yang akan terinfeksi. Sementara kalau daya tahan tubuh adalah kekuatan dari sistem pertahanan yang kita miliki ini. Kita sudah punya sistem pertahanan tubuh, tetapi kuat nggak sih untuk melawan infeksi tadi? Nah, untuk memperkuat ini nanti kita akan bisa melihat ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Bagaimana kita memperkuat daya tahan tubuh? Daya tahan tubuh ini untuk apa? Untuk memperkuat imunitas yang ada dalam tubuh kita. Namun kalau kita belum punya imunitas, apa yang kita lakukan? Ya, kita masih punya imunitas secara umum, yang namanya imunitas adaptif maupun imunitas humoral, yang seluler, yang akan pertama kali menghadapi infeksi saat mikroorganisme masuk dalam tubuh kita. Secara umum untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita tahu bahwa ada beberapa hal. Pola hidup sehat menjadi kata kuncinya. Bagaimana kita membuat agar tubuh kita bugar dengan mengkonsumsi makanan yang sehat, dengan perilaku hidup yang sehat, cukup olahraga, cukup istirahat, maka sistem pertahanan tubuh kita memiliki. Namun, kalau pola makan kita tidak benar, kemudian kita kurang istirahat, gerak, apa yang terjadi? Daya tahan sistem pertahanan tubuh kita menjadi menurun. Sebaik apapun tentara tubuh kita yang membuat sistem pertahanan tubuh, kalau daya tahannya tidak baik, dia akan tidak tahan lama melawan mikroorganisme. Maka apa yang terjadi? Resiko untuk terjadi infeksi akan meningkat. Kalau daya tahan tubuh kita menurun, sementara virus ataupun bakteri yang menyerang tubuh kita berlebihan dalam jumlah yang banyak, bisa saja kita dengan cepat terinfeksi. Walaupun dengan daya tahan tubuh yang kuat pun bisa saja tetap kalah kalau yang menyerang dalam jumlah yang berlebihan. Untuk itu, tidak hanya cukup dengan pola hidup yang sehat tadi saja, namun juga perlu upaya-upaya pencegahan. Untuk apa? Agar ya kita sudah berupaya nih, sudah cukup berupaya berpola hidup sehat. Tapi kita tidak boleh semena-mena menantang. Ayo, silahkan datang virus, bakteri, saya sudah pola hidup sehat. Nah, kalau yang menyerang berlebihan, daya tahan tubuh kita pun akan tidak mampu menahan gempuran tersebut. Untuk itu perlu dikombinasi dengan upaya-upaya pencegahan yang saat ini digembar-gemborkan, edukasikan ke seluruh masyarakat untuk dilakukan dengan 3M yang selalu kita ulang-ulang, itu adalah salah satu upaya pencegahan. Untuk apa? Ya, agar tadi kita jangan menantang lah, jangan menantang bahwa saya sehat, saya mampu melawan virus ini. Karena kita memang dilarang untuk sombong, itu sudah jelas kita tidak boleh bersifat
sombong. Apalagi terhadap makhluk Allah yang satu ini. Nanti kita bisa terinfeksi. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana kita memanage stres. Mengapa memanage stres penting untuk meningkatkan daya tahan tubuh? Karena stres itu akan menurunkan kemampuan perang tentara kita. Kalau kita stres, tentara kita juga ikut stres. Kalau tentara kita stres dalam tubuh kita, maka apa yang terjadi? Ya, tubuh kita jadi mudah diserang kembali dengan mikroorganisme lain, baik itu virus ataupun bakteri. Untuk itu, mengapa manajemen stres menjadi penting? Dengan apa? Kalau kita umat Islam, ingat, dzikrullah. Bagaimana kita selalu ingat kepada Sang Khalik. Sang Khalik yang telah menciptakan kita, yang telah mengatur semuanya ini. Selalu berhusnudon pada apapun yang telah menjadi ketetapannya. Jangan pernah bersuudon dengan apapun yang ditetapkan oleh Allah pada diri kita. Pasti ada sesuatu yang baik yang ingin Allah berikan kepada kita. Apapun itu. Untuk itulah bagaimana kita selalu berhusnudon dengan apapun yang telah menjadi ketetapan dari Allah. Dengan selalu mengingat ini, insya Allah daya tahan tubuh kita akan meningkat. Ada beberapa pasien dari kebetulan kami ada penelitian tentang sekretom, itu ada beberapa pasien yang melengkapi dengan setiap hari setiap hari berusaha selama dalam masa isolasi ataupun perawatan dengan sebisa mungkin untuk mengkhatamkan Quran. Karena beliau berkeyakinan kalau saya tidak bertasbih pada Allah, maka virus ini yang akan bertasbih pada Allah. Sehingga dia tidak bisa mati-mati nanti dalam tubuh saya. Kalau saya bertasbih, kuat saya yang bertasbih pada Allah, insya Allah virus ini akan diam sehingga bisa dimatikan oleh tentara tubuh kita. Ini ada yang beranggapan seperti itu. Dan alhamdulillah memang betul. Daya tahan tubuhnya meningkat. Akhirnya dengan cepat gejala-gejala yang timbul dari COVID tersebut bisa hilang. Ini menunjukkan bahwa dzikrullah itu menjadi salah satu hal yang penting dalam proses penyembuhan. Dalam proses kita meningkatkan daya tahan tubuh kita agar sistem imun kita mampu melawan, agar sistem pertahanan tubuh kita bisa bekerja optimal. Nah, sekarang saya ingin kita sedikit melihat bagaimana dengan imunitas yang dibuat, yang merupakan ikhtiar kita karena kita diberikan akal budi untuk payah agar bagaimana agar kita bisa membuat sistem pertahanan tubuh kita optimal. Ini yang kita sebut sebagai imunitas artifisial, imunitas yang kita buat. Ilmu Allah itu maha luas, ini hanya sebagian debu dari ilmu Allah untuk bagaimana kita membuat imunitas artifisial ini. Ada dua tetap sama, ada yang pasif, ada yang aktif. Yang pasif kita gunakan untuk terapi. Kita sering mendengar IVIG, intravena imunoglobulin. Imunoglobulin yang disuntikkan lewat pembuluh darah kita. Imunoglobulin itu apa? Imunoglobulin itu antibodi atau tentara yang sudah siap untuk tentara tubuh kita melawan apapun yang ada dalam tubuh kita. Misalnya ada infeksi bakteri atau infeksi virus. Ini akan dibantu oleh tentara tersebut. Bahkan jika tentara kita ada yang salah didik.
misalnya pada pasien-pasien dengan autoimun. Antibodi yang sudah dibuat secara artifisial sesuai dengan tubuh kita, itu akan bekerja sebagai tentara tubuh kita. Ini pasif. Ini biasanya sebagai sebuah bentuk terapi. Namun ada juga yang aktif. Artinya tubuh kita yang diberi pelajaran. Tentara tubuh kita diberi pelajaran untuk mengenal infeksi tersebut. Yang kita sebut sebagai tindakan vaksinasi atau orang menyebutnya imunisasi. Imunisasi adalah tindakan untuk membentuk sistem imun, vaksinasi adalah tindakan untuk memberikan vaksin. Sama, seringkali dibolak-balik. Ini adalah suatu cara agar tubuh secara aktif dilatih, diberi program pelatihan untuk mengenali mikroorganisme yang diharapkan untuk dicegah. Kalau kita bicara dalam masa pandemi ini, berarti bagaimana membuat vaksinasi untuk mencegah virus COVID ini masuk dalam tubuh kita. Vaksinasi adalah suatu cara untuk meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif dengan memberikan antigen. Antigen itu apa? Antigen itu suatu bagian dari mikroorganisme yang sudah dilemahkan atau yang sudah dimatikan, sehingga kelak kalau tubuh kita terpapar lagi, kita kebal. Karena tentara tubuh kita sudah bisa mengeliminasi sejak dari tadi, di fase awal. Saat mereka mau masuk, polsek yang ada di paling depan sudah bisa mengenali dan menangkap, sehingga mereka tidak sampai melakukan penetrasi jauh ke dalam tubuh kita. Itu tujuan dari vaksinasi tadi. Sehingga kalau dilihat tujuan vaksinasi dari jangka pendek, jelas yang pertama dengan mampu melawan infeksi ini, kita ingin menurunkan angka kematian, angka kesakitan, ataupun transmisi penyakit, misalnya pada COVID ini. Dari jangka panjang, jelas kalau ini jadi pandemi, ini adalah salah satu cara untuk mengendalikan pandemi tadi. Ini adalah salah satu hammer atau palu untuk memukul agar laju pertumbuhan yang terus menanjak dari kasus infeksi COVID ini bisa kita pukul sehingga dia bisa turun, agar tidak terjadi akselerasi jumlah kasusnya. Sehingga kita nanti perlu menghitung berapa target yang harus divaksinasi. Untuk apa? Untuk bisa memukul tersebut dibutuhkan imunitas secara kelompok. Kita sebut sebagai herd immunity. Syarat hampir dari 80% populasi yang ada di situ harus divaksinasi. Dengan 80% tadi, minimal 80% tadi divaksinasi, kalau efikasinya menurunkan sekitar 60-50%, artinya dia akan punya kemampuan untuk menurunkan insidensi sampai 50% kasus positif. Kalau dalam 80% ini bisa terjadi, maka angka kesakitan di suatu kelompok tersebut akan sangat menurun dengan tajam. Ini mekanisme kerja vaksin tadi. Kita berikan antigen, dia bisa intinya virus, bisa proteinnya virus, atau sesuatu yang mirip dengan virus, kita masukkan ke dalam tubuh kita. Ini dalam hal ini kita bicara tentang virus, bukan bakteri. Tubuh kita akan merespon. Ini adalah ibaratnya sekolahnya tentara tubuh kita yang akan memberi pelajaran pada tentara-tentaranya. Ini akan membuat T helper yang ada di sel B, sel T limfosit kita akan memproduksi CD4, di mana CD4 ini akan memacu sel B membentuk antibodi. Selain itu, CD4 ini juga akan
memberikan pelajaran bagi makrofag. Makrofag ini nanti yang akan menjadi lini pertama pertahanan tubuh kita. Dan demikian juga dia akan melatih killer T-cell yang akan berperan mengaktifasi sel dendritik dan NK cell yang akan menjadi lini pertama pertahanan kita melawan mikroorganisme. Dalam ini adalah virus COVID-19 ini. Sekarang kita akan bicara tentang beberapa istilah pada vaksinasi. Ada namanya serokonversi, ada namanya seroprotektif. Serokonversi adalah kalau nanti melihat sebuah vaksin, berapa serokonversinya, angka terjadinya konversi untuk memiliki peningkatan antibodi yang spesifik, dalam ini adalah imunoglobulin yang khas terhadap vaksin, itu akan ada peningkatan. Jadi nanti akan dicek imunoglobulin terutama yang G berapa naiknya. Nah, ini namanya serokonversi. Naiknya dari 10 menjadi 20. Nah, ada konversi dari 10 menjadi 20 IgG-nya. Namun ada namanya seroprotektif. Untuk protektif harus minimal 50. Nah, untuk itu konversi tadi harus ditambah lagi. Mungkin dengan penambahan injeksi vaksin yang fase berikutnya. Agar konversinya tadi dari 10-20, 20 menjadi 30. Oh, ternyata butuh sampai yang ketiga, baru masuk menjadi 70 di atas level protektif tadi. Nah, kalau sudah masuk di atas 50, berarti dianggap sudah seroprotektif. Suatu tingkatan untuk memberikan perlindungan. Dengan mengetahui ini, kita nanti akan bisa tahu mengapa pada seseorang kadangkala dibutuhkan vaksinasi lebih dari 1 kali. Pada kasus hepatitis B misalnya, seseorang harus divaksin hepatitis B sampai dengan 3 kali. Mengapa? Konversi sudah akan terjadi saat pemberian pertama, namun belum seroprotektif. Seroprotektif baru akan terjadi setelah injeksi yang ketiga misalnya. Nah, pada COVID ini dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa dibutuhkan minimal 2 kali pemberian untuk memiliki kemampuan protektif yang kita sebut sebagai seroprotektif. Kadangkala kita berhadapan dengan beberapa istilah yang seringkali bisa membuat kita bingung. Ada efikasi, ada efektivitas. Apa sih bedanya efikasi dan efektivitas? Efikasi adalah kemampuan untuk menurunkan insiden pada kelompok yang divaksinasi dibanding pada kelompok yang tidak divaksinasi. Untuk itulah mengapa kalau menghitung efikasi, kita selalu melihat berapa persen pada kasus yang divaksinasi dan berapa persen yang tidak divaksinasi dalam uji optimal, yang positif berapa. Nanti akan dibandingkan. Itulah namanya efikasi. Kadangkala efikasi 50% itu bisa jadi pada kelompok yang divaksinasi memang 90%. Tapi karena yang di pembandingnya itu dia juga banyak yang tidak banyak yang infeksi, nah akhirnya akan menyebabkan pembagiannya tadi menjadi efikasinya menjadi menurun. Lain halnya kalau yang tidak divaksinasi banyak yang positif, ininya protektif, lah itu nanti akan efikasinya akan tinggi. Sementara kalau efektivitas adalah kemampuan vaksin tersebut mencegah, membentuk antibodi, kemudian mencegah infeksi. Sehingga kita harus selalu lihat apakah ini efikasi
apakah ini efektivitas dari vaksin. Ini akan berbeda. Lalu bagaimana usaha-usaha kita sebagai salah satu bentuk ikhtiar karena kita mendapatkan akal budi untuk melawan virus ini dengan membuat vaksin, maka untuk meningkatkan kemampuan vaksin tadi, yang terbaik adalah dengan memberikan mikroorganisme yang setengah hidup atau yang dilemahkan. Mengapa? Karena mikroorganisme yang dilemahkan tadi itu masih hidup. Masih bisa memberikan respon yang lengkap dari tubuh kita. Masalahnya, tidak semua orang bisa divaksin dengan vaksin yang hidup ini. Karena kalau daya tahan tubuhnya rendah, vaksin ini malah menjadi infeksi. Bisa menjadi hal yang buruk. Karena dia menjadi tidak ada yang mengawal. Dia bisa masuk menjadi mikroorganisme yang betul-betul hidup dan kuat. Untuk itu, penggunaan vaksin hidup ini sangat terbatas. Yang berikutnya ditambah bahan-bahan penguat untuk biar tubuh kita vaksinnya sudah mikroorganisme sudah dimatikan, diberikan adjuvan. Agar apa? Tubuh bisa merespon dengan baik. Atau dibentuk dalam bentuk konjugatnya, dipotong-potong, tidak sudah dimatikan. Oh, ini nanti dikasih intinya saja, dikasih proteinnya saja, dikasih selubungnya saja. Nah, ini nanti akan berbeda konteks untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya. Nah, yang terakhir ya dosisnya yang ditambah. Oh, ini belum seroprotektif, ya dosisnya ditambah, frekuensinya yang ditambah. Sekarang kita masuk pada infeksi COVID itu sendiri. Kita semua sekarang ini dalam tanda kutip dipaksa untuk bekerja dengan cepat. Baik dalam hal terapi untuk COVID ataupun dalam hal pencegahan. Sesuatu yang baru pasti membuat kita sering tergagap. Untuk itu butuh pendekatan yang holistik, yang tepat. Termasuk dalam hal ini untuk vaksin. Banyak orang melihat dari berbagai sisi untuk membuat vaksin COVID ini. Idealnya butuh waktu 10-15 tahun. Tapi ini dipercepat semuanya. Dalam waktu hanya 1 tahun. Mengapa? Karena setidak-tidaknya kita punya basis data. Basis datanya apa? Ada saudaranya dari COVID ini, COVID-19, sama-sama virus corona, yang pernah menyerang manusia dalam jumlah yang lumayan, tapi tidak sampai pandemi, baru endemi di salah satu tempat. Yang terdekat adalah MERS-CoV yang ada di Timur Tengah, itu sedang diteliti juga sejak tahun 2014. Kemudian saudara mudanya yang namanya SARS-CoV-1 yang pada tahun 2008-2009. Artinya sudah kurang lebih 10 tahun yang lalu. Ini semua adalah basis penelitian untuk vaksin yang kemudian diperkaya dengan beberapa konjugat dari virus yang ada ini untuk membuat vaksin yang terbaru. Ada banyak kandidat vaksin, namun nanti kita akan melihat mana yang terbaik. Semuanya ikhtiar. Semuanya kita sedang dalam taraf berapa lama kita akan lihat bersama-sama. Kita masuk bersama-sama untuk mencegah agar pandemi ini bisa kita kendalikan dengan ikhtiar ini, tetapi nanti kita akan melihat seberapa ampuh vaksin-vaksin yang ada ini. Kalau lihat dari pembuatan vaksin, kita lihat nanti ada fase-fasenya,
yang pasti semua vaksin yang digunakan sudah masuk di fase 3. Fase 3 itu menggunakan jumlah responden untuk uji coba dalam jumlah ribuan. Kalau fase 2 ini masih ratusan, tapi kalau di fase 3 ini sudah menggunakan jumlah responden ribuan. Saat ini ada beberapa platform atau basis pembuatan vaksin COVID, ada yang berasal dari virus yang dilemahkan, virus yang sudah mati, ada yang berasal dari asam nukleat dari virusnya itu, ada yang berasal dari salah satu bagian virus yang tidak bereplikasi sehingga resiko untuk menularnya kecil, ada yang berasal dari protein. Kita lihat satu persatu. Yang terbaru adalah vaksin menggunakan kode sintetik RNA. Kode sintetik itu apa? Itu kode yang menyerupai kodenya intinya virus. Virus COVID itu virus RNA. Virus RNA itu apa? Virus yang rantainya cuma satu. Dia butuh hidup kalau rantainya double. Seperti kita manusia itu rantai kita ada 2. Nah, virus ini rantainya cuma 1. Naturnya kalau dia ada di udara, ada di tempat-tempat terbuka, kalau dia tidak cepat-cepat menemukan makhluk hidup, apapun itu makhluk hidupnya, dia akan mati. Karena dia nggak ada sesuatu yang bisa ditempelin. Nah, kalau dia bisa nempel ke makhluk hidup, nah dia bisa saja melakukan replikasi di situ. Sehingga jangan heran kalau suatu waktu yang lalu ada berita seorang presiden di daerah benua Afrika sana yang mengetes di pohon ini ditemukan juga kok virus COVID kok positif. Bisa jadi virus tersebut juga masuk ke tumbuhan. Allahu alam. Kita belum sampai meneliti di sana. Tetapi naturnya virus RNA itu butuh makhluk hidup untuk bisa hidup. Dan virus ini tetap saja makhluk hidup yang ingin hidup. Artinya apa? Dia selalu berusaha untuk mencari agar dia punya pasangan, agar dia bisa punya kemampuan untuk replikasi, untuk memperbanyak diri. Nah, vaksin yang mRNA ini menggunakan kode sintetik. Jadi kita membuat pura-puranya seperti virus, begitu. Intinya virus untuk membentuk sistem kekebalan tubuh kita. Teori ini masih sangat baru, mungkin di dunia pervaksinan baru awal-awal ini yang kita gunakan, menggunakan RNA ini. Namun dari segi teori memang aman. Karena diharapkan RNA tadi waktu nempel ke DNA kita punya DNA, kita DNA dari mana? Satu dari ibu kita, satu dari ayah kita menjadi DNA kita, sehingga DNA kita itu pasti miliknya ayah dan ibu, tidak mungkin miliknya ayah saja atau miliknya ibu saja. Karena orang tua kita 2 sehingga akan menyumbang masing-masing untuk membentuk DNA kita. Nah, RNA ini bisa nempel, untuk bisa nempel ke tubuh kita, dia membuat reaksi agar dia bisa diterima. Nah, kalau vaksin mRNA ini ada kode-kode ini diharapkan dia masuk ke sini. Namun kita masih berharap apakah kalau dari teori dia nanti setelah selesai dia akan dihancurkan tubuh kalau dia sintetik buatan. Kita berharap ya betul-betul dihancurkan, tidak ada sesuatu yang tertinggal di memori di DNA kita. Tidak akan mengubah DNA kita. Kita berharap ke depan tingkat efektivitas dan keamanannya bisa kita pertanggungjawabkan. Kemudian yang kedua dari vektor virusnya itu sendiri. Biasanya kita menggunakan virus itu punya selubung yang punya tempat dia menempel di dalam tubuh kita. Virus itu kalau mau masuk tubuh kita,
dalam tubuhnya itu kayak ada mobilnya gitu yang akan diparkirkan yang pas dengan garasi yang pas di dalam tubuh kita agar dia bisa masuk. Kalau garasinya pas, mobil tadi bisa masuk dan akhirnya virus tadi bisa masuk ke dalam sel tubuh kita. Karena masing-masing sel itu akan ada tempat mendaratnya. Nah, ini nantinya virus tersebut akan punya protein spike ini. Nah, ini bisa dibuat vaksin dari situ. Memang punya keterbatasan. Nah, kalau sudah punya imunitas, ini akan ditolak oleh tubuh kita. Nah, yang berikutnya adalah vaksin yang berasal dari virus yang sudah dimatikan, sudah di-inactivate. Ini merupakan cara yang paling lama, yang sudah digunakan berpuluh tahun pada vaksin-vaksin yang ada saat ini. Entah itu vaksin BCG, vaksin hepatitis, vaksin campak, itu rata-rata menggunakan pendekatan ini, menggunakan virus yang sudah dimatikan untuk kemudian diberikan kepada tubuh kita agar kita membentuk sistem pertahanan tubuh. Nah, ada juga yang berasal dari protein, seluruh protein dari virus tersebut yang sudah diinaktivasi. Sehingga bisa apa? Protein terutama yang bisa meningkatkan mengandung bagian yang patogen, karena di situ ada beberapa bagian. Nah, yang patogen itu akan diharapkan mampu memicu sistem imun kita. Nah, ini biasanya perlu tambahan-tambahan ajuvan agar bisa memicu respon imun yang lebih baik. Dan ini pasti lebih sulit cara membuatnya. Lalu Indonesia, apakah berdiam diri? Tidak. Kita lewat berbagai lembaga yang ada, dari lembaga Eijkman, kemudian ada LIPI, ada Universitas Indonesia, ada ITB, ada teman-teman di UGM maupun UNER, itu berusaha membuat. Tapi ini masih perlu waktu. Jadi, siap? Ya, tujuannya tadi sudah saya sebut. Halo, Nji? Ya. Tujuannya untuk apa? Imunitas tadi menurunkan kesakitan, menurunkan kematian. Yang penting adalah meningkatkan herd immunity untuk melindungi orang-orang yang punya resiko tapi tidak bisa dilakukan vaksinasi. Sehingga sistem kesehatan secara menyeluruh akan lebih kuat dan terlindungi. Akan memberikan dampak secara sosial dan ekonomi dalam era pandemi ini. Ini adalah bagaimana herd immunity itu bekerja. Kalau tanpa imunisasi, kalau ini seseorang ada yang terinfeksi di sini, kemudian yang diimunisasi hanya beberapa gelintir saja, sementara yang 80% tidak diimunisasi, maka yang terjadi adalah virus tadi yang hanya awalnya dari 2 orang menjadi hampir seluruh kelompok terinfeksi kecuali yang 3 orang ini yang tervaksinasi. Ini memicu resiko penyebaran yang tadi. Grafiknya akan terus menanjak. Nah, kalau ini terjadi pada orang-orang ini, kelompok ini sudah divaksinasi lebih banyak daripada yang tidak divaksinasi, kalau ada infeksi di sini, paling yang terinfeksi salah satu dari yang punya resiko ini. Sementara yang satunya akan tetap aman, tidak akan terinfeksi. Artinya punya kemampuan untuk melindungi orang-orang yang beresiko tinggi karena tidak bisa divaksin untuk terinfeksi COVID-19 ini. Ini situasi COVID di Indonesia. Tetap saja angka kematian tertinggi ada di usia lebih dari 60 tahun, diikuti usia 46 sampai 59 tahun, kemudian di usia yang lebih muda. Sementara di usia-usia produktif antara 6 sampai 30 tahun masih cukup kecil. Apapun ini tetap
angka kematian yang harus kita carikan jalan keluarnya. Insya Allah kalau nanti kita bisa meningkatkan imunitas tubuh kita, baik itu alami maupun dengan buatan, kita akan bisa menurunkan angka kematian ini. Sebagai gambaran, jumlah penduduk Indonesia adalah 269 juta jiwa. Kemudian yang di atas 18 tahun ada 188 juta jiwa. Kalau dikurangi dengan pasien yang sudah pernah terkena, kemudian ibu hamil, komorbid yang tidak terkontrol, maka menjadi 181,5 juta. Sehingga kurang lebih 181 juta orang inilah yang ingin divaksin di Indonesia. Artinya apa? 100% dari orang-orang yang memang masuk kriteria untuk divaksin ingin dilakukan tindakan vaksinasi. Tujuannya untuk apa? Untuk membentuk herd immunity. Herd immunity itu kekebalan kelompok agar kita bisa melindungi yang kurang lebih sekitar 90 juta yang lainnya. Sehingga yang 90 juta ini akan terlindungi untuk tidak terkena infeksi COVID. Ini tahap-tahap vaksinasinya. Yang pertama jelas ini nakes, kemudian nanti pelayan publik. Yang rentan ini adalah pasien-pasien dengan usia lanjut maupun geospasial itu biasanya PBI, terus ekonomi lainnya, dan yang masyarakat rentan lainnya. Ini tahap-tahapannya. Sekarang pertanyaan saya adalah, apakah setelah vaksinasi? Bagaimana setelah vaksinasi? Apakah? Ye, siap? Ye? 2 menit lagi. Halo? 2 menit lagi. Siap, ini sudah. Ya, siap Mas Abdul. Ye. Kapan imunisasi ini berjalan? Imunitas kelompok ini terbentuk kalau 80% divaksinasi. Namun setelah divaksinasi butuh waktu agar tubuh kebal, butuh pengulangan. Untuk itu butuh waktu beberapa saat. Berapa lama daya tangkal vaksinasi yang diberikan? Belum ada yang tahu. Karena belum ada uji klinisnya. Karena kita semua bareng-bareng seluruh dunia masuk dalam uji klinis yang fase berikutnya untuk melihat seberapa jauh efek dari vaksinasi tersebut. Untuk itu kita perlu terus menerapkan protokol kesehatan dengan baik dan benar. Sehingga vaksinasi ini tetap saja merupakan public health best buy untuk menjadi cara kita untuk menekan imunisasi, menekan infeksi dengan meningkatkan imunitas. Bagi Bapak Ibu yang sudah terpapar, insya Allah jangan khawatir, tetap punya kemampuan sistem imun untuk COVID, namun sistem imun ini tadi bersifat sementara, tidak dalam jangka panjang. Untuk itu tetap saja butuh 3M yang merupakan vaksin kita yang paling mudah, yang paling murah, yang bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Monggo silahkan kalau ada pertanyaan. Oke, baik, terima kasih dokter. Ini sudah banyak pertanyaan di kolom chat nih dokter. Saya bacakan. Wah iya nih, di chatnya banyak banget. Ya. Saya bacakan saja dokter. Siap. Yang pertama, Dok, bagaimana dengan mengaktifkan imun tubuh dengan rutin mengkonsumsi kefir? Sudah cukup banyak yang berhasil sembuh juga dengan mengkonsumsi kefir, selain untuk pencegahan. Siap. Nah, apalagi tidak semua orang dapat vaksin, bagaimana? Siap, terima kasih. Ini ada pertanyaan cukup bagus. Jadi tadi, imunitas itu sistem pertahanan. Daya tahan tubuh itu bisa ditingkatkan. Untuk apa? Meningkatkan imunitas kita. Caranya
kefir tadi salah satu probiotik alami. Ada banyak probiotik yang lainnya. Kita tahu bahwa probiotik ini pada beberapa penelitian menunjukkan kemampuan sebagai produsen interleukin 10. Apa itu interleukin 10? Interleukin 10 itu sunatullahnya dia adalah anti-inflamasi, mencegah terjadinya efek perang yang terjadi akibat virus perang dengan tentara tubuh kita. Memicu banyak kerusakan karena perang, ada kerusakan di jaringan tubuh kita. Nah, untuk meminimalisasi efek perang tadi, kefir punya kemampuan itu. Itulah mengapa kefir ini bisa digunakan untuk pengobatan pada pasien-pasien dengan infeksi COVID. Insya Allah itu cukup baik, karena dia bisa menginduksi, memacu pengeluaran interleukin 10 yang sunatullahnya adalah dia anti-inflamasi. Begitu. Baik. Selanjutnya dokter, ini ada pertanyaan ingin mengkonfirmasi. Dokter, apakah kalau sudah pernah terdeteksi positif COVID, apakah wajib untuk vaksinasi? Ya, terima kasih. Kita tahu tadi, kalau sudah pernah terinfeksi COVID, tubuh kita sudah membentuk antibodi. Jadi, namanya imunisasi, sistem imun yang didapat secara aktif, tetapi alamiah. Jadi imunitas alamiah secara aktif yaitu dari infeksi tadi. Terbentuk tentara tubuh yang terlatih. Namun kita tidak tahu sampai berapa lama. Ada yang mengatakan antara 3 sampai 9 bulan. Sehingga karena keterbatasan vaksin, tidak semua yang sudah pernah itu akan divaksin. Diutamakan yang bagi yang belum. Mengapa? Karena yang sudah pernah terinfeksi diharapkan masih memiliki antibodi, masih memiliki tentara yang terlatih tadi. Kita akan lebih mengutamakan yang belum punya tentara tadi. Namun kelak kemudian hari, jika infeksi ini sudah terkendali, kalau sudah pernah terinfeksi, kemudian sudah tidak ada lagi tentaranya, ya bisa divaksin kalau yang akan datang. Tapi saat ini tidak menjadi prioritas. Begitu, Mas. Baik, dokter. Berikutnya nih, dok. Saya mendapat info bahwa vaksin Sinovac tidak bisa diberikan pada penderita jantung, kanker, autoimun, dan lain-lain. Apakah ada jenis vaksin selain Sinovac yang bisa aman untuk diberikan kepada penderita-penderita tersebut, dok? Sampai saat ini penderita-penderita dengan komorbid yang berat dan tidak terkontrol memang masih dieksklusi dari pemberian vaksin jenis apapun. Mengapa? Karena kita belum tahu respon tubuh bagaimana kalau diberikan vaksin, apakah terbentuk atau tidak. Karena vaksin tadi dimasukkan walaupun dia sudah merupakan virus yang sudah dimatikan, tetapi kalau respon tubuhnya tidak mampu, misalnya pada autoimun, tidak akan terbentuk antibodi. Sehingga tetap saja resiko terinfeksinya ada. Artinya efikasi untuk menurunkan infeksi pada kasus-kasus pada autoimun akan rendah. Untuk itu pada kelompok ini, termasuk pada yang kanker segala macam, efikasinya rendah. Untuk itu tidak dimasukkan untuk divaksin. Begitu, Mas. Baik, selanjutnya dokter. Kalau sudah pernah positif COVID-19, apakah antibodi otomatis sudah tinggi? Berapa lama antibodi ini akan bertahan dalam tubuh? Karena saya pernah mendengar katanya, walau positif, 6 bulan setelah sembuh, sebaiknya divaksin karena bisa jadi antibodi COVID-nya sudah hilang. Apakah benar begitu, dok? Ya, ada banyak faktor. Semakin banyak virus yang masuk saat kita terinfeksi, maka tentara tubuh kita semakin terlatih. Sehingga semakin lama daya tangkalnya. Semakin ingatannya masih lama. Bisa ada yang mengatakan sampai 9 bulan, sampai 1 tahun. Kalau yang terpapar itu waktu kita pertama kali itu cukup banyak, itu bisa jadi. Siapa yang ini? Ya biasanya yang berat-berat.
terus kemudian membaik. Mengapa mereka berat? Ya biasanya karena jumlah virus yang masuk dalam tubuhnya banyak sekali. Nah, tentara tubuhnya ini akan ingatnya lama dibanding yang OTG, yang tanpa gejala. Virusnya mungkin ada, tapi sedikit. Nah, ini daya ingat tentaranya juga tidak lama-lama. Ibaratnya kalau kita pernah ketemu seorang penjahat yang ringan-ringan, terus setelah itu lupa lagi. Beda kalau penjahatnya itu galak, kita mesti ingat terus itu dengan penjahat itu. Nah, itu ibaratnya seperti itu tentara tubuh kita. Sehingga memang idealnya tadi dilakukan pengecekan imunoglobulin G kita berapa terhadap COVID. Namun pada kesempatan pertama ini vaksin diutamakan kepada yang belum pernah terinfeksi terlebih dahulu. Mungkin kelak di kemudian hari kalau memang ini harus diulang-ulang, tetap akan dibutuhkan imunisasi atau vaksin bagi penderita pasca COVID. Begitu, Mas. Baik, menyambung yang dokter tadi omongkan tentang OTG nih, Dok. Nah, seumpama menjadi OTG, lalu kita divaksin, apakah ada dampak dalam pembentukan antibodi dalam tubuh? Ataukah malah berdampak buruk terhadap organ tubuh yang lain, Dok? Ya, jadi gini tadi, kita lihat bahwa kalau OTG itu akan ada beberapa yang terjadi. Artinya saat kita terinfeksi dan tidak muncul gejala, maka sangat mungkin virus yang masuk dalam tubuh kita itu tidak terlalu banyak. Sehingga apa? Sehingga tentara tubuh kita, ya tadi ingatannya jadi tidak terlalu lama. Ada yang mengatakan 3 bulan, kita bisa terinfeksi kembali. Tapi kalau banyak tadi, kembali lagi bisa lebih lama. Bisa sampai 9-12 bulan. Begitu, Mas. Baik. Nah, ini ada pertanyaan baru ini, Dok. Untuk kondisi hipo atau hipertiroid non-autoimun, apakah bisa mendapatkan vaksin COVID? Ya, ini kaitannya kalau hiper dan hipotiroid yang non-autoimun, apakah mereka terkendali atau tidak. Namun, kita tahu bahwa kelainan pada tiroid hampir 90% itu autoimun. Graves' disease, autoimun. Hashimoto, autoimun. Riddle disease, autoimun. Yang tidak itu hanya, itu pun, itu tersakitnya juga autoimun. Karena hampir sebagian besar yang hiper dan hipotiroid itu kebanyakan autoimun. Itulah mengapa pada hipo dan hipertiroid yang autoimun tidak dimasukkan. Kalau yang non autoimun itu biasanya karena ada tumor. Nah, tumor kembali lagi masuk ke keganasan. Itu juga tidak disarankan. Begitu. Baik. Mas Afdal mute, Mas. Oke, baik. Oh, iya. Berikutnya menarik nih, Dok, pertanyaannya. Apakah vaksin yang berasal dari virus yang dilemahkan, apa ada kemungkinan untuk bangkit dan aktif kembali, dan justru akan membahayakan pemakainya? Ya, ya. Ada 2 jenis vaksin ya. Tadi ada vaksin dari virus yang dilemahkan atau virus hidup dan virus yang sudah mati. Ada dilemahkan itu ada 2. Yang sudah mati atau masih hidup tapi dilemahkan. Kalau yang masih hidup ini di COVID tidak ada. Kita tidak ada yang berani memberikan itu karena itu hanya diberikan pada orang yang betul-betul sehat. Yang tidak punya komorbid apapun, yang betul-betul sehat dan punya kemampuan daya tahan tubuh yang bagus baru bisa diberikan ini. Tetapi vaksin jenis ini jarang digunakan. Hanya zaman dahulu ada beberapa vaksin yang menggunakan virus yang hidup yang dilemahkan. Sekarang kebanyakan menggunakan vaksin yang sudah dari virus yang sudah dimatikan. Memang efikasinya menjadi menurun, efektivitasnya menjadi menurun, tetapi safety-nya jauh lebih baik. Begitu, Mas. Baik. Selanjutnya, Dokter. Ini juga menarik nih, Dok.
dari semua vaksin yang ada, manakah vaksin yang terbaik, Dok? Apakah yang paling mahal atau Ya, satu, paling mahal atau paling murah tidak ada hubungannya dengan yang terbaik atau tidak. Semuanya baik. Ini ada 30 macam vaksin yang sedang diteliti. Artinya semua dalam tahap penelitian. Bagaimana efikasi, bagaimana efektivitasnya di setiap negara pasti akan berbeda-beda karena karakteristik dari masyarakatnya juga berbeda-beda. Untuk itulah mengapa ini penting untuk tidak bisa kita mengkategorikan ini lebih baik dari A, ini lebih baik dari B. Kita akan lihat sama-sama karena ini adalah sesuatu yang dipercepat. Segala sesuatu yang dipercepat itu pasti ada kelemahannya. Nah, kita akan hadapi semua ini dengan tangan terbuka, mana yang lemah, mana yang baik, kita sama-sama akan melihat. Mudah-mudahan ini ikhtiar kita, insya Allah Allah meridhoi ini sehingga kita mendapatkan hasil yang terbaik untuk menekan pandemi ini. Tetapi apapun, kalaupun itu nanti gagal, kita masih punya 3M. Itulah mengapa setelah vaksin tetap wajib mempraktekkan 3M ini. Kalau yang terbaik ditanya vaksin terbaik ya 3M. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, itu vaksin terbaik kita. Yang murah, meriah, mudah, bisa dilakukan oleh siapapun tanpa ini ya melihat komorbid dan lain sebagainya. Siap, baik dokter. Ini dari pertanyaan-pertanyaan ini ada beberapa pertanyaan lagi nanti yang masih menanyakan tentang bagaimana vaksin Sinovac ini, Dok. Nanti kita tanya. Baik, selanjutnya nih, Dok. Nah, bagaimana mengelola manajemen stres terkait tingginya terpapar COVID ini, Dok? Bagaimana kita mengelola? Ya, ini memang manajemen stres ini yang selalu menjadi topik ya, terutama bagi siapapun penyintas dari COVID. Bagaimana kita menghadapi banyak hal, adanya nilai-nilai di masyarakat yang masih belum bisa menerima dengan baik, kemudian banyak hal yang bisa terjadi pada pasien COVID ini menyebabkan stresornya cukup tinggi. Nah, satu yang penting tetap bahwa ingat semua itu atas izin dari Allah. Untuk itulah mengapa selalu kita harus nomor satu berdoa. Berdoa, mohon kepada Allah lindungan dari Allah. Karena apapun itu tidak ada yang terjadi tanpa seizin Allah. Dan itulah mengapa kita harus betul-betul meyakini itu sebagai salah satu bentuk. Kemudian yang kedua, betul-betul mempraktekkan protokol kesehatan dengan baik. Ya, insya Allah itu akan membantu. Kemudian selalu berpikir positif. Positive thinking menjadi penting. Ya, karena berpikir positif itu adalah doa. Jangan pernah berpikir suudzon pada siapapun. Kita berpikir positif, itu doa kita, kemudian kita mempraktekkan dengan benar protokol kesehatan, insya Allah. Kalau kita berpikir positif tapi lalai terhadap 3M, itu artinya kita sombong. Jadi kita tidak boleh sombong yang berikutnya. Dengan betul-betul mempraktekkan protokol itu dengan sebaik-baiknya. Begitu. Baik, ini berikutnya ada pertanyaan yang mewakili pertanyaan saya juga nih, Dok. Dok, apakah virus yang terus bermutasi ini akan mempengaruhi vaksin yang sedang diproduksi? Nah, berapa kali vaksin yang disarankan, Dok? Apakah cukup sekali atau ada lanjutan vaksin kembali? Ya, terima kasih. Tadi saya sebutkan teknologi pembuatan vaksin. Yang bermutasi itu siapa? Yang bermutasi itu adalah kendaraannya virus. Jadi dia mencoba mobilnya tadi dibuat agar tidak dikenali waktu masuk ke garasi sel kita. Dengan mengubah bentuknya. Yang penting dia masih bisa masuk dalam
garasi tubuh kita, di sel tubuh kita, sehingga dia bisa masuk ke sel kita. Nah, itu yang berubah. Update-nya yang dirubah adalah selubung dari protein virusnya. Jarang mereka melakukan mutasi yang genetik sampai ke intinya. Kalau sampai ke intinya, ini akan membuat virus COVID-19, bukan COVID-19 lagi, akan muncul virus coronavirus jenis berikutnya. Mungkin nanti tahun 2025 ada COVID-25 gitu mungkin ya. Ya mungkin saja itu, tapi sudah beda lagi, bukan COVID-19 yang sifatnya juga akan berbeda. Karena inti sifat itu ada di intinya virus. Sama seperti kalau kita berhadapan dengan virus influenza, itu ada yang mengalami mutasi di dindingnya saja, sehingga intinya masih sama. Itu yang paling sering. Tapi kalau sudah mutasi di intinya, ini membentuk virus baru. Karena sifatnya akan berbeda. Begitu, Mas. Nah, berapa kali kita harus divaksin? Sampai saat ini yang menurut penelitian 2 kali untuk meningkatkan level menjadi seroprotektif dari serokonversi tadi. Setelah konversi naik, IgG-nya menjadi naik, nah itu ada level untuk protektif. Nah, protektifnya itu baru dicapai setelah injeksi yang kedua. Tidak cukup hanya 1 kali suntikan. Baik. Berikutnya, Dok. Bagaimana efek Sambiloto terhadap pencegahan COVID, Dok? Siap. Ini sekarang menjadi isu yang santer, Sambiloto untuk antivirus. Butuh diteliti. Sebagai seorang ilmuwan, kita harus melihat apa kandungan Sambiloto dan apa proses yang mendasari sehingga dia bisa menjadi antivirus. Ini kita butuh penelitian. Sampai saat ini belum ada penelitiannya, sehingga saya belum bisa berkomentar secara ilmiah. Namun dari data secara dari data yang ada itu katanya bisa, tapi baru katanya. Nah, sekarang kita harus buktikan. Segala sesuatu harus dibuktikan kalau di dunia kedokteran itu secara ilmiah dengan penelitian. Kita harus teliti. Kalau nanti sudah ada data, oh betul-betul ini bisa sebagai antivirus, nah, insya Allah itu penemuan namanya. Begitu, Mas. Baik, siap, Dokter. Nah, ini Dokter, ini selanjutnya tentang vaksin Sinovac. Nah, divaksin Sinovac, lalu divaksin Merck-nya, ada info di Arab Saudi menolak calon jamaah umroh yang divaksin Sinovac. Bagaimana, Dok? Kalau vaksin Sinovac kemudian vaksin yang lainnya kaitannya dengan respon imunnya. Itu kan tentaranya jadi bingung. Dia pertama dilatih dengan virus yang sudah dimatikan. Kemudian tiba-tiba ada masukan lain dari jenis yang lain. Nah, kita belum mendapatkan data secara ilmiah kalau kombinasi dari 2 teknologi yang berbeda. Karena teknologinya berbeda. Antara Sinovac yang menggunakan teknologi baratnya yang sudah banyak digunakan untuk vaksin, yaitu virus yang dimatikan, sementara untuk yang lainnya itu menggunakan kebanyakan yang baru, teknologi baru yang namanya mRNA tadi, yang kita baru pertama kali ini menggunakan. Baru pertama kali di dunia pervaksinan menggunakan metode menggunakan RNA pura-pura dalam tanda kutip. Nah, ini yang kita belum tahu hasilnya seperti apa. Untuk isu apakah Arab Saudi ini saya kok belum melihat ya. Nanti kalau sudah ada keterangan yang resmi dari Kementerian Kesehatan Arab Saudi mungkin baru. Tetapi sejauh ini di data-data di teman-teman kesehatan haji belum ada isu ini. Kemudian saya juga aktif di Perhimpunan Kedokteran Haji Indonesia. Siap, baik, Dokter. Berikutnya, mengapa usia 59 tahun ke atas tidak diberikan vaksin, Dok? Ya, sebetulnya mereka menjadi salah satu orang-orang yang berusia lanjut itu menjadi salah satu sasaran untuk divaksin. Karena kita lihat
case fatality rate-nya, angka kematian, kalau terjadi infeksi COVID pada usia ini, rentang usia di atas 60 tahun, itu cukup tinggi, bahkan paling tinggi. Untuk itu mereka menjadi sasaran utama selain nakes tadi. Sayangnya dari vaksin yang baru pertama kali datang di Indonesia, yang tahap pertama ini, data tentang vaksin ini untuk usia lanjut tidak ada. Sehingga untuk unsur kehati-hatian, Balai POM tidak merekomendasikan terlebih dahulu untuk usia di atas 59 tahun sampai ada data yang menunjukkan tingkat keselamatan pada pengguna yang berusia di atas 59 tahun cukup baik. Yang ada saat ini baru yang produksi dari Pfizer maupun dari Moderna. Walaupun saat ini mereka juga dihantam isu untuk yang usia lanjut. Apapun, kita semua sedang bersama-sama berusaha untuk menemukan vaksin yang terbaik untuk melawan pandemi ini. Saya kira itu. Baik, ini ada satu pertanyaan yang cukup unik nih, Dok. Bagaimana caranya kita mengetahui imun kita itu kuat atau tidak? Ya, untuk mengetahui sistem imun kita itu kuat atau tidak, ada beberapa cara. Kalau secara umum nih ya, secara umum apakah tentara tubuh kita itu cukup baik atau tidak, kita bisa melihat ekspresi dari sel B kita, sel B limfosit kita. Itu butuh pemeriksaan khusus. Kalau di situ terekspresi dengan cukup baik, artinya optimal, gitu ada range-nya yang optimal. Nah, artinya tentara tubuh kita siap perang nih dengan kondisi apapun. Ibaratnya kalau negara itu tentaranya terlatih semua, sehingga kalau mau menghadapi siapapun penyusup siap. Kita adu perang-perang dengan mereka, oke. Nah, kalau pada kondisi khusus, misalnya terhadap hepatitis, terhadap COVID, itu kita bisa ukur. Yang diukur apa? Imunoglobulin G-nya, tentara yang jangka panjang, sama T memorinya. Itu bisa cek. Nah, dari situ ada pemeriksaannya. Kalau kadar antibodi kita melebihi kadar tertentu, berarti seroprotektif. Misalnya hepatitis B di atas 100 angkanya. Kalau di atas 100 berarti punya kemampuan seumur hidup untuk protektif. Nah, nanti untuk COVID ini kita akan belum menemukan cut-off point yang tepat berapa. Sedang dalam penelitian untuk melihat imunoglobulin yang berapa. Nah, itu butuh pemeriksaan nantinya. Baik, selanjutnya dokter. Nah, ya. Pernah dengar ada yang pernah membuat atau meneliti obat koktail dengan mencampur beberapa resep obat untuk COVID-19. Apakah ada tindak lanjutnya atau hanya hoax semata? Ya, saat ini kita menangani pasien-pasien COVID, obatnya itu banyak. Tidak hanya satu macam obat. Berbagai jenis obat kita kombinasi. Artinya ini menunjukkan bahwa kita ini masih butuh penelitian lebih lanjut tentang virus ini. Apa yang muncul di berbagai penelitian ditemukan, oke dimasukkan. Tidak hoax sebetulnya, tetapi memang obat-obat yang dipakai itu pun sampai saat ini ya kita pakai semua. Kita pakai secara umum pada pasien-pasien COVID yang sedang dan berat, menggunakan kombinasi obat-obatan tersebut. Hanya tidak dibuat menjadi satu obat, karena kita berikan semuanya. Kayak azitromisin dengan favipiravir, ya kita berikan juga untuk pasien dengan COVID. Artinya obat-obatan itu ya rutin kita gunakan sebetulnya. Mungkin itu Mas Abdul, mungkin ada yang lainnya? Siap. Baik. Selanjutnya dokter, asupan makanan apa saja nih dok yang bisa meningkatkan imunitas tubuh kita? Ya, meningkatkan daya tahan tubuh sebetulnya, bukan ya. Imunitas. Imunitas itu harus butuh tadi beberapa hal. Imunitas meningkat itu kan ada pasif aktif. Tetapi imunitas tadi akan diperkuat
sistem imun kita akan diperkuat dengan daya tahan tubuh tadi. Nah, meningkatkan daya tahan tubuh dengan apa? Tadi ada beberapa hal. Makanan, perilaku hidup sehat lah. Nomor satu, perilaku hidup sehat. Bagaimana kita bisa mempraktekkan menu yang seimbang, tidak terlalu berlebihan pada satu jenis kelompok makanan. Artinya antara karbohidrat, protein, dan lemak ini betul-betul seimbang. Kemudian makanan tersebut sebisa mungkin yang alami. Itu jauh lebih baik dibanding makanan-makanan yang non-alami. Mengapa? Karena yang non-alami sudah ada penambahan bahan-bahan yang tidak alami, pasti akan memberikan efek, dan itu bisa memicu pelemahan sistem pertahanan tubuh kita. Kemudian yang berikutnya juga tidak hanya makanan, tetapi olahraga, kemudian tindakan pencegahan. Ya, semua sudah baik, tapi kita mentang-mentang kemana-mana nggak pernah pakai masker, kemana-mana nggak pernah cuci tangan, nah, itu namanya nantang, itu namanya sombong. Itu pasti nanti akan mengalami masalah. Begitu. Baik. Selanjutnya dokter, apakah ini hanya ada pertanyaan ini ya dok, menanyakan di luar sana. Apakah betul di Cina sudah terjadi gelombang 2 virus COVID, dok? Ya, di semua negara saya kira mereka akan mengalami gelombang 2, gelombang 3 maupun gelombang keempat sampai betul-betul terjadi herd immunity. Sebelum terbentuk imunitas kelompok, maka akan berulang kali kita akan berhadapan muncul infeksi ini. Ya, itu ada yang mengatakan gelombang 2, ada yang mengatakan ini sudah gelombang ketiga, bahkan gelombang keempat itu bisa saja terjadi. Nah, itulah mengapa imunisasi menjadi salah satu cara untuk menghantam grafik yang naik terus tadi. Untuk apa? Agar tidak terjadi berulang kali gelombang-gelombang serangan tadi. Untuk itulah mengapa bismillah kita bersama-sama berusaha untuk menghantam laju pertumbuhan penderita yang masih tetap tinggi ini untuk kita turunkan. Begitu. Saya kira tidak hanya di Cina, di negara Eropa, di Amerika, semuanya sama, mengalami hal yang sama. Ya, baik, berikutnya dokter. Sejauh ini, info yang kami miliki bahwa setelah divaksin, maka sebaiknya dilakukan uji ELISA untuk mengetahui bahwa antibodi sudah terbentuk. Apakah memang harus seperti itu, dok? Ya, idealnya memang. Jadi, seperti kalau kita pada imunisasi atau vaksin hepatitis B, itu selalu kita cek. Setelah 3 kali, idealnya dicek namanya anti-HBS-nya. Anti-HBS-nya seberapa tinggi? Di atas 100, oke. Yes, ini punya kemampuan daya tangkal jangka panjang. Kalau masih kurang dari 100, dipikirkan untuk diberikan booster yang keempat. Itu sebagai salah satu gambaran bahwa kita penting untuk melihat antibodi yang terbentuk. Selanjutnya dokter, apakah vaksin merah putih ini sudah siap untuk diedarkan, dokter? Sampai saat ini masih dalam uji tahap 1-2, artinya belum sampai tahap 3. Masih sangat lama, butuh waktu paling cepat di akhir tahun 2022, bahkan bisa mundur, karena masih tahap 1-2, masih belum tahap 3, masih uji terbatas. Di uji hewan, masih rata-rata tahap 1, masih uji hewan, belum sampai uji manusia. Baik, siap dokter. Nah, ini ada pertanyaan juga yang menyambung pertanyaan tadi. Bagaimana kalau masyarakat menolak untuk divaksin, dokter? Baik, jika masyarakat menolak divaksin, artinya kita tidak akan bisa membentuk herd immunity, imunitas kelompok. Efeknya apa? Ya sudah, kita membiarkan laju pertumbuhan penderita COVID untuk tidak terkendali. Karena betul-betul kita abai terhadap kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita lakukan untuk
menekan atau menekuk ke bawah, kita sebut kalau nanti dipukul terlalu kasar, menekuk ke bawah kurvanya agar turun kemudian melandai dengan menggunakan imunisasi agar vaksinasi tadi bisa memicu kekebalan kelompok. Tapi kalau banyak yang menolak, artinya kelompok tersebut tidak akan terjadi kekebalan. Ya resikonya akan terjadi pada orang-orang yang berisiko tinggi, yang tidak bisa divaksin tadi. Mereka tidak akan terlindungi. Artinya kalau sampai kita tidak mau divaksin, ya artinya kita juga dolim pada orang-orang yang tidak bisa divaksin karena faktor resiko tadi. Yang mereka punya resiko untuk terkena COVID dan resikonya menjadi COVID yang berat, yang beresiko mortalitasnya meningkat. Begitu. Ya, siap dokter. Baik, ini ada pertanyaan cukup menarik. Saya bacakan nih, Dok. Kalau Indonesia memang bisa membuat sendiri, kenapa Indonesia harus membeli vaksin dari Cina, Dok? Ya kan tadi saya katakan, pembuatan vaksin di Indonesia itu masih dalam tahap uji coba. Belum sampai dalam tahap uji coba tahap yang ketiga. Masih uji klinik fase 1 di hewan. Masih butuh waktu yang lebih lama. Kalau ini nanti dipaksakan langsung masuk fase 3, itu tidak memenuhi kaidah-kaidah penelitian yang baik, sehingga resikonya juga besar. Untuk itulah mengapa vaksin dari Indonesia baru siap di akhir tahun 2022 atau pertengahan tahun 2023. Itu pun kalau sudah dipercepat. Kalau tidak, masih butuh waktu 10 tahun yang akan datang, baru kita punya vaksin COVID made in Indonesia. Siap. Baik, dokter. Ini selanjutnya menarik juga nih, Dok. Sementara ini, kalau memang banyak herbal yang bisa digunakan untuk menangkal COVID, berarti tidak perlu divaksin, Dok. Bagaimana? Ya, vaksin dan meningkatkan daya tahan tubuh berbeda. Vaksin meningkatkan sistem imun kita. Herbal meningkatkan daya tahan tubuh kita. Tapi kalau yang ditingkatkan itu tentaranya juga tidak terlatih dengan baik, sekuat apapun, tadi saya berikan gambaran, kalau virus yang menyerang cukup banyak, ya tetap akan terinfeksi. Namun berbeda jika tentaranya itu sudah sangat terlatih, dia akan menangkap virus tersebut sejak dari dini, sehingga tidak sempat virus tersebut memperbanyak diri. Untuk itulah mengapa sistem imun yang ditingkatkan. Daya tahan untuk membantu agar sistem imun ini tadi kuat. Ada dua hal yang berbeda. Jangan ini dikomparkan, karena ini berbeda antara herbal dan vaksin itu dua hal yang berbeda. Satu untuk daya tahan tubuh, satu untuk imunitas tubuh. Yang sudah saya terangkan di awal, ada perbedaannya antara daya tahan dan imunitas. Begitu, Mas. Baik, berarti tetap perlu juga kita untuk menambah vaksin ya, Dok, ya? Siap, betul. Ya. Baik, ini saja, Dok. Dari Kemenkes ada wacana yang menyatakan bahwa surat keterangan vaksin dapat digunakan untuk bepergian ke mana saja. Lalu, bagi orang-orang yang pernah positif kan tidak perlu divaksin, Dok. Nah, lalu bagaimana ini, Dok, yang sudah pernah positif? Apakah tidak usah bepergian atau di rumah saja atau bagaimana? Ya, ada dua hal di sini. Bagi yang pernah positif, kalau mereka abai terhadap 3M, karena mereka kan tidak divaksin. Padahal kita tahu bahwa daya tangkal setelah pasca infeksi itu tidak seumur hidup. Ada masanya. Resikonya apa? Second infection pada COVID itu bisa memberikan gejala yang lebih berat. Untuk itulah resiko ini harus dipikirkan pada penyintas COVID yang sudah sembuh. Kalau mereka memaksakan perjalanan dengan abai terhadap protokol kesehatan, maka ada resiko-resiko untuk tertular kembali. Untuk itulah mengapa mereka juga harus menjaga diri. Nah, memang akhirnya ada keterbatasan. Tapi kalaupun melakukan bepergian, sebaiknya tetap menggunakan protokol kesehatan dan tetap harus melakukan pemeriksaan
Untuk apa? Ya, untuk demi keselamatan bagi yang lainnya. Kalau ternyata kita sudah terinfeksi lagi, kan kasihan. Kasihan pada orang-orang yang tidak bisa divaksin yang ada di sekitar kita. Begitu. Baik. Terakhir nih dokter, pertanyaan terakhir, alhamdulillah. Dok, jika mengonsumsi probiotik juga dapat meningkatkan efektivitas vaksin ya, Dok? Atau bisa meningkatkan daya tahan tubuh? Ya, kalau probiotik akan meningkatkan daya tahan tubuh karena dia akan meningkatkan antiinflamasi pada tubuh kita. Yang belum kita teliti, apakah efek ini juga akan mempengaruhi T-regulator yang ada di dalam tubuh kita yang akan mempengaruhi pembentukan antibodi. Yang ada saat ini baru memengaruhi antiinflamasi, belum mempengaruhi pembentukan T-regulator yang merupakan regulator pendidikan bagi tentara tubuh kita. Begitu, Mas. Baik. Lalu apakah probiotik ini mempercepat penyembuhan dari COVID itu, Dok? Insya Allah ya, karena dia antiinflamasi. Oke. Kita tahu bahwa pada infeksi COVID akan terjadi inflamasi, apalagi COVID yang berat, itu malah badai inflamasi. Sehingga probiotik ini menjadi salah satu terapi baru pada COVID yang sudah diteliti. Sudah ada beberapa penelitian dan menunjukkan hasil yang cukup bagus. Artinya tidak abal-abal gitu. Baik. Terakhir, Dok, saya memiliki riwayat alergi, yaitu asma dan sesak nafas. Apakah betul untuk penderita asma sementara ini belum boleh divaksin? Penderita asma, kemudian alergi, itu boleh divaksin. Tidak ada kontraindikasi. Karena mereka masih bisa divaksin, sistem pertahanan tubuhnya masih bisa membentuk sistem imun. Yang dilarang adalah orang dengan autoimun. Karena kalau autoimun tidak bisa dilakukan tindakan vaksin. Baik. Mengapa? Sistem imunnya tidak terjamin akan meningkat setelah vaksin. Gitu. Ya, terakhir nih, Dok, berkaitan dengan probiotik tadi, yogurt dan saya sebut merek misalkan Yakult, itu kan termasuk probiotik juga tuh, Dok, dalamnya. Apakah itu juga bisa mencegah dari COVID ini, Dok? Ya, probiotik itu banyak sekali. Ada banyak sekali bakteri baik yang bisa dihasilkan. Yogurt, kemudian Yakult itu ya, dalam salah satu merek, itu memang mengandung probiotik. Namun yang diingat adalah nanti kadar dan berapa jumlahnya. Karena dari penelitian itu menunjukkan tidak semua bakteri baik itu akan merespon. Ada beberapa bakteri baik yang merespon untuk sebagai antiinflamasi. Namun apapun, probiotik itu akan memberikan efek yang baik pada tubuh kita untuk setidaknya inflamasi di daerah saluran pencernaan. Kita tahu pada COVID, salah satu yang bisa terjadi, dia bisa akan menempel di saluran pencernaan. Ya, baik. Terima kasih, Dokter, atas jawaban dari berbagai macam pertanyaannya ini. Anda sampai jam 21:30 ini, Dok. Biasanya kita semua sampai jam 9. Oh ya. Alhamdulillah. Oh iya, alhamdulillah. Terima kasih. Ucapkan terima kasih kepada Dokter di sini. Insya Allah kita akan kembali, Dok, karena banyak sekali yang ingin bertanya tentunya. Insya Allah kita akan agendakan. Terima kasih. Insya Allah. Yeah. Kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Agus. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir di kajian Muhammadiyah with You malam hari ini. Alhamdulillah pesertanya sampai 260-an tadi, alhamdulillah. Sejauh ini yang paling banyak ini, Dok. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Kami ucapkan kepada seluruh peserta yang telah mengikuti kajian Muhammadiyah with You malam hari ini. Semoga besok dapat mengikuti lagi. Insya Allah kami tunggu. Itu kita akhiri bersama-sama kajian ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terakhir, tidak lupa kami selalu mendoakan kepada Bapak Ibu yang sedang sakit agar segera diberikan kesembuhan oleh Allah, yang sudah sehat, amin. kuat, semoga selalu diberikan perlindungan oleh Allah. Amin.
Amin ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf. Mohon wal kolam Mohon maaf, Barakallah dokter dan MC. Pak Yakim, sami-sami. Matur suwun Dokter Agus nggih. Kita tunggu pengajian-pengajian berikutnya. Terima kasih. Nggih, matur nuwun sedaya. Insyaallah setiap hari ada nggih Bapak Ibu. Ya, siap. Matur nuwun, Dok. Terima kasih semuanya. Nggih, sugeng istirahat. Selamat istirahat Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Izin pamit. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu gas kotor, nak. Udah nggak usah buat